Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang berjudul sifat atau karakter pendidik dalam hadis Nabi SAW. Pertama ada hadis pendidik seorang yang penyantun dan berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbanina ulama'u fuqaha ulama'a wa yuqalu rabbaniyuna alladhin nasi bisigharil ilmi qabla al-kibari, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dan memberikan ilmu sedikit demi sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis ini kita memahami bahwa seorang pendidik itu harus memiliki dua hal yang penting, yaitu ilmu dan akhlak. Pertama, guru itu harus berilmu, apa yang disampaikan itu benar dan bermanfaat. Yang kedua, guru harus bersikap penyantun, yaitu sabar, tidak mudah marah, lemah lembut dalam berbicara. Selain itu, dalam mengajar tidak boleh terburu-buru. Ilmu harus diberikan sedikit demi sedikit, dimulai dari yang mudah terlebih dahulu, kemudian mengingat ke yang lebih sulit. Dengan cara ini, murid akan lebih mudah memahami dan tidak terbebani apa yang telah disampaikan. Yang kedua, ada hadis pendidik memiliki kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna ma lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah masuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak memuliakan yang lebih besar, tidak menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam penjelasan hadis ini menekankan betapa pentingnya kasih sayang dalam pendidikan. Seorang guru harus memperlakukan murid dengan penuh perhatian, tidak kasar, dan tidak merendahkan mereka. Kasih sayang yang ini penting terhadap murid agar merasa aman, dihargai, dan nyaman saat belajar. Jika murid sudah merasa nyaman, maka mereka akan lebih mudah menerima pelajaran dan semangat dalam belajar. Yang ketiga ada hadis pendidik memberikan bimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalla ala khairin falahu mislu ujurihi fa'ilihi. Ya, artinya, barang siapa yang menunjuki pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tugas seorang pendidik bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing dan mengarahkan. Setiap kebaikan yang dilakukan murid karena bimbingan guru, maka guru juga akan mendapatkan pahala. Guru harus membantu murid untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini menunjukkan bahwa profesi guru adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Selanjutnya adalah hadis tentang pendidik adalah motivator. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan fi min ashabihi fi ba'di amrihi qala basharu wa la tuwaqqiru wa yassiru wa tu'assiru. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, dari Abu Musa, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila mengutus salah satu orang sahabatnya untuk mengerjakan sebagian perintahnya lalu berpesan, sampaikan berita gembira ini oleh kalian dan janganlah kalian menimbulkan rasa antipati. Berlaku mudahlah kalian dan janganlah kalian bersulit. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan, guru harus memberi semangat, bukan malah membuat murid takut atau tertekan. Guru juga harus menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami, tidak mempersulit, dan tidak membuat murid putus asa. Dengan motivasi yang baik, murid akan lebih percaya dan aktif dalam belajar. Selanjutnya ada hadis tentang pendidik harus kreatif. Dalam hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
yatakhawwaluna bil mau'izati fi ayyami karahatis samati alaina, yang artinya Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Muhammad SAW selalu menyelingi hari-hari belajar untuk kami, untuk menghindari kebosanan kami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi beliau itu tidak mengajar terus-menerus, tapi memberi jeda agar sahabatnya tidak bosan. Dari sini kita belajar bahwa guru itu bisa mengatur suasana belajar, misalnya dengan variasi metode, cerita, atau interaksi. Apalagi di zaman sekarang, metode belajar sudah banyak menggunakan PPT, PowerPoint, terus menggunakan games, quizzes, dan segala macam. Itu membuat murid-murid itu tidak bosan. Walaupun sulit pelajarannya, tapi jika kita menggunakan aplikasi berbasis game digital, yang belajar itu pasti akan menyenangkan jika dikerjakan. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa pendidik yang baik menurut hadis adalah pendidik yang penyantun dan berilmu, pendidik yang penuh kasih sayang, pendidik yang memberikan bimbingan, pendidik yang menjadikan motivator, dan pembimbing yang kreatif dalam belajar. Semoga kita bisa meneladani. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidik yang baik menurut hadis Nabi SAW adalah pendidik yang nyantun dan berilmu, pendidik yang penuh kasih sayang, pendidik yang memberikan bimbingan, pendidik yang memberikan menjadi motivator, dan pendidik yang kreatif dalam mengajar. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi dalam hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're